يوم الدين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian, pengagungan dan atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling utama yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita bersolawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan kajian hadis kita dari bab zikir dan doa dari Kitabul Jami', bagian terakhir dari Kitabul Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi. Qala al-musannif: wa an Juwayriyah binti al-Harith radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundul yawma law wuzinat bima qulti mundul yawmi la wazanatuhunna subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Akhrajahu Muslim. Dari Juwayriyah bintul Harith radhiyallahu taala anha, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu arba'a kalimatin, 4 kalimat, thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Lau wuzinat bima qulti, yang seandainya ditimbang kalimat yang aku ucapkan itu dengan kalimat yang engkau ucapkan, lau wuzinat bima qulti mundul yaumi, yang seandainya ditimbang dengan kalimat yang engkau ucapkan sejak pagi hari tadi, la wazanathunna, maka dia akan menyamai beratnya dalam timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya, adada khalqihi, sebanyak ciptaannya, wa ridha nafsihi, dan untuk mendapatkan keridhaan dirinya, wa zinata arshihi, dan seberat arshnya, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimatnya. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Juwayriyah bintul Harith al-Khuza'iyah radhiyallahu taala anha. Juwayriyah ini adalah salah seorang tawanan dalam perang Ghazwat Badil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisiyah.
di mana dalam peperangan itu kaum muslimin ya mengalahkan Bani Mustaliq dan menawan ya orang-orang Bani Mustaliq. Dalam aturan perang di zaman itu, orang yang kalah perang itu menjadi tawanan dan tawanan itu bisa menjadi budak. Maka Juwairiyah bintul Harith adalah merupakan anak daripada kepala suku ya, pembesar daripada suku Bani Mustaliq ini. Ketika itu dia dibagi tawanan perang itu, dia adalah bagian dari salah seorang sahabat. Maka Juwairi ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia sebelum datang kepada Nabi, beliau meminta kepada sahabat yang mendapatkan Juwairiyah sebagai bagiannya dari tawanan untuk dibebaskan dengan tebusan. Ya, dibebaskan dengan tebusan. Ya, istilahnya mukatabah. Ya, mukatabah. Dan Juwairiyah pun setelah itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu ya, agar Nabi membantu beliau untuk membebaskan dirinya dengan tebusan itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menawarkan kepada Juwairiyah yang lebih baik daripada itu. Katanya, apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya membebaskan engkau dan engkau menjadi istriku. Dan Juwairiyah pun menerima hal tersebut. Ya, maka kemudian dibebaskanlah Juwairiyah dari perbudakan sebagai tawanan tadi dan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena kemudian dia dinikahi oleh Rasulullah, maka semua kaumnya dibebaskan. Yang tadinya menjadi tawanan, ya tawanan perang, semuanya dibebaskan oleh kaum muslimin. Dan itu merupakan salah satu keberkahan, ya keberkahan daripada Juwairiyah bintul Harith ini, yang mana dengan sebab dia maka kaumnya seluruhnya terbebas dari perbudakan, yang merupakan tawanan kaum muslimin sebagai pihak yang kalah perang dalam perang Bani Mustaliq itu. Disebutkan juga dalam riwayat bahwasanya ayah daripada Juwairiyah bintul Harith ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus anaknya. Tapi Nabi berkata kepada bapaknya, dia bilang, bagaimana kalau saya beri pilihan kepada dia, apakah dia mau kembali kepada engkau atau tetap bersama dengan saya? Maka bapaknya Juwairiyah setuju. Ketika diberi pilihan, ternyata Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha memilih untuk tetap bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha termasuk diantara seorang ahli ibadah. Ya, sababul wurud daripada hadis ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan rumah beliau di pagi hari. Pada waktu itu giliran daripada Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Rasulullah meninggalkan rumah dalam keadaan Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir. Ya, sedang berzikir di waktu pagi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah kembali menjelang zuhur, beliau mendapatkan Juwairiyah masih tetap berzikir. Subhanallah. Jadi pagi-pagi, ya Nabi tinggalkan rumah pagi-pagi, pulang menjelang zuhur, masih berzikir istrinya. Ini menunjukkan beliau memang ahli ibadah ini. Ya, bayangkan berzikir dari pagi sampai mau masuk waktu zuhur. Dan karena beliau seorang perempuan, wajar saja. Kalau laki-laki tidak wajar, karena harus keluar mencari nafkah. Ya, tapi kalau perempuan ya wajar saja, memang tinggalnya di rumah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak dari Juwairiyah. Ya, Nabi kan dari semua istrinya kan tidak ada anak. Iya, kecuali dari Khadijah radhiyallahu anha punya 6 orang anak.
dan dari salah seorang budak, ya, Maria Al-Qibtiyah. Itu juga beliau punya anak Ibrahim tapi meninggal ketika masih bayi. Istri-istri beliau yang 9 orang tidak ada yang memberikan anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya kalau memang ketika dinikahi memang tidak punya anak, ya maka hanya sendiri di rumah, ya, ketika Nabi meninggalkan rumahnya, ya tidak banyak pekerjaan istilahnya, ya tidak banyak yang harus dikerjakan. Beda kalau dia punya anak, ya harus mengurus anak, membuat makanan, ya, untuk keluarga dan seterusnya. Tetapi karena Juwairiyah ini tidak punya anak, jadi Rasulullah SAW juga tidak punya anak sebelumnya, sehingga tidak banyak yang mau diurus, ya. Apalagi Nabi juga rumahnya sederhana, ya, rumahnya kan Nabi kecil saja, petak-petak kecil. Untuk membersihkannya tidak sesulit membersihkan rumah-rumah kita sekarang ini yang cukup memakan waktu dan tenaga, ya. Sederhana saja rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masak juga tidak terlalu heboh-heboh. Nabi kadang-kadang 2 bulan purnama hanya kurma dan air putih saja. Jadi praktis istri Nabi itu tidak terlalu banyak pekerjaannya memang. Ya, pekerjaan rumah juga tidak terlalu banyak. Jadi kalau orang bertanya, ini istri Nabi kok dari pagi sampai siang berzikir? Ya memang tidak terlalu banyak yang mau dikerjakan. Ya, apa yang mau dikerjakan? Ya, jadi beliau mengisi waktu dengan berzikir. Ya, dengan berzikir dari pagi sampai menjelang zuhur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dan mendapatkan istri beliau Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu taala anha masih berzikir. Nah, ketika itulah beliau mengatakan hadis ini. Beliau mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin. Saya telah mengucapkan setelah engkau, setelah saya meninggalkan engkau pagi tadi, saya mengucapkan 4 kalimat. Yang mana 4 kalimat itu kalau ditimbang dengan semua kalimat-kalimat zikir yang kau baca sejak pagi sampai menjelang zuhur akan sama beratnya. Ya, akan sama beratnya. Subhanallah. Begitu beratnya kalimat zikir yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Yaitu beliau membaca Subhanallah wa bihamdihi. Jadi ini sama dengan zikir yang lalu yang kita bahas, ya. Siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu kan hadis kita yang kita bahas pekan yang lalu. Subhanallah, qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Zikirnya sama, subhanallahi wa bihamdihi. Itu intinya. Ya, meskipun yang kedua ini ada tambahannya. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan segala pujian untuknya. Ya, artinya sudah kita jelaskan panjang lebar pekan yang lalu tentang makna subhanallah dan makna alhamd, ya. Pensucian dan pengagungan. Subhanallah, kita mensucikan Allah, maha suci Allah dari segala kekurangan dan segala sifat-sifat kekurangan dan dari segala sekutu yang dijadikan manusia untuknya. Wa bihamdihi, pujian-pujian untuk Allah atas segala nikmatnya, nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dihitung oleh manusia. Kata beliau, kalimat yang saya ucapkan adalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak ciptaan-ciptaannya. Di berapa banyak ciptaan Allah ini, ya, ini ada 2 maknanya. Bisa bermakna sebanyak jumlah ciptaan Allah. Saya bertasbih dan bertahmid sebanyak jumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah ciptaan Allah? Wallahu a'lam. Ya, tidak terhitung. Ya, berapa banyak jumlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia saja berapa banyaknya. Ya, yang bisa dihitung manusia sekarang. Kalau dihitung manusia masa lalu, ya tidak ditahu berapa jumlahnya. Ya. Jin berapa jumlahnya? Lebih tidak ditahu lagi berapa jumlahnya jin. Malaikat berapa jumlahnya?
Tidak terhitung jumlah malaikat. Ya, di langit ada tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melewati Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim sedang bersandar di situ. Kata beliau, masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur. Jadi dia tempat di langit sama dengan Ka'bah di bumi. Ya, dia seperti Ka'bahnya langit, namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk 70.000 malaikat, yang mana 70.000 malaikat tidak pernah kembali lagi ke situ. Ya. Jadi cuma satu kali masuk situ. Setiap hari, kata beliau. Setiap hari masuk Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Jadi yang masuk kemarin lain dengan yang masuk hari ini, lain dengan yang masuk besok. Itu berapa jumlahnya malaikat? Ya. Sejak diciptakannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu. Luar biasa, Pak. Jumlahnya tidak terhitung. Ya, ada khalqihi, sebanyak ciptaannya. Jadi bisa bermakna Nabi bertasbih dan bertahmid sebanyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga tasbih dan tahmid sebanyak yang diucapkan oleh seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Dalam surat Al-Isra, tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi, kecuali dia bertasbih dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ya. Ada yang dengan cara mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ada yang kita tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya, bagaimana cara tahmidnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Bagaimana pohon bertasbih kita tidak tahu. Bagaimana hewan-hewan bertasbih kita tidak tahu. Seluruh makhluk ini bertasbih memuji Allah, seluruhnya, kecuali sebagian manusia dan sebagian jin. Ya, sebagian manusia, sebagian jin itu ada yang tidak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi makhluk yang lain semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih memuji Allah Subhanallah wa bihamdihi, tetapi kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Jadi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, mensucikan Allah dan memuji Allah sebanyak ciptaannya. Bisa bermakna beliau bertasbih sebanyak jumlah ciptaan Allah, atau tasbih yang diucapkan oleh seluruh ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak tasbih dan tahmid yang diucapkan oleh seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, wa ridha nafsihi, tasbih dan tahmid yang diucapkan sebanyak yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tasbih dan tahmid sebanyak-banyaknya hingga mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Biasa ada puji-pujian mengatakan Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu hatta tarda. Ya Allah, kami memujimu, bagimu segala pujian hingga engkau ridha. Hingga engkau ridha kepada kami dengan pujian-pujian yang kami lantunkan untukmu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi sebanyak ciptaannya dan sebanyak-banyaknya hingga mendatangkan keridhaannya. Wa zinata arsyihi, juga tasbih dan tahmid seberat arasy-Nya. Jadi arasy itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Yang paling besar. Dan dia juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Ya.
yang paling tinggi, karena di atasnya arsy cuma Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ya, Allah di atasnya arsy. Jadi makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling tinggi adalah arsy. Ya, Arsyur Rahman. Semua makhluk lain di bawahnya arsy. Ya. Ada makhluk Allah yang namanya kursi. Kita baca dalam ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu kursi. Kursi itu lebih kecil daripada arsy. Kursi itu artinya injakan kaki. Kalau sekarang kursi artinya tempat duduk. Ya. Kalau sekarang orang Arab juga sekarang bilang tempat duduk kursi, sama dengan kita. Kursi itu dari bahasa Arab yang artinya tempat duduk, tapi itu arti belakangan, arti sekarang. Arti aslinya kursi dalam bahasa Arab itu adalah tempat injakan kaki, bangku-bangku. Ya, mungkin karena tempat injakan kaki seperti bangku-bangku, jadi biasa diduduki orang, lama-lama dinamakan kursi. Ya, lama-lama tempat duduk dinamakan kursi. Padahal aslinya kursi itu adalah ya tempat pijakan kaki. Ya, tempat kalau ada singgasana, ada tempat ini kita bicara singgasana manusia ya. Singgasana manusia ada tempat duduknya, ada tempat kakinya di bawah. Seperti kalau kita ke tukang cukur itu ada tempat pijakan kaki yang tinggi ya, seperti bangku-bangku, itu namanya kursi dalam bahasa Arab. Nah, karena kursi itu biasa diduduki, ya lama-lama tempat duduk berganti namanya menjadi kursi. Itu kursinya Allah. Ya. Lebih kecil daripada arsy. Tapi kursi itu luasnya meliputi langit dan bumi. Ya. Maka dikatakan seandainya ada sebuah halqah, sebuah cincin besi yang dilemparkan di tengah padang pasir, maka ibaratnya cincin besi dengan padang pasir yang luas itu, itulah perumpamaan langit dan bumi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu, dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibaratnya padang pasir yang luas adalah kursi, dan satu lingkaran cincin itulah dia alam semesta, langit dan bumi. Ini subhanallah bagaimana luasnya itu kursi. Kalau kursi seluas itu, bagaimana lagi luasnya arsy? Iya, bagaimana lagi luasnya arsy? Dan jika dia sebesar itu, bagaimana beratnya? Bagaimana beratnya? Itu semakin besar semakin berat. Nah, Nabi mengatakan wazinata arsyihi, seberat arsy-Nya. Subhanallah wa bihamdihi, seberat arsy-Nya. Jadi begitu banyak kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi hingga beratnya menyamai beratnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Yang terakhir wa midada kalimatihi, wa midada kalimatihi. Midad itu tinta. Ya. Orang zaman dulu kalau menulis pakai tinta, dicelup-celup di tinta, itu namanya midad. Al-hibr. Ya, ini tinta yang dipakai untuk menjadi tinta bagi pena supaya bisa dipakai menulis. Midad, wa midada kalimati, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan semua kalimat Allah mau ditulis, ya kita butuh tinta untuk menulis kalimat Allah, maka sebanyak itu, sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimat Allah, sebanyak itulah tasbih dan tahmid yang kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat Allah tidak akan habis ditulis dengan tinta sebanyak apapun. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya katakanlah seandainya
langit, seandainya lautan, ya, qul law kanal bahru midada, seandainya lautan ini menjadi tinta yang dipakai untuk menulis di kalimat Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lanafadal bahru, akan habis semua air laut, ya, qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku dituliskan. Ya, diandaikan air laut semua menjadi tinta dipakai untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, habis tinta yang sebanyak lautan dan belum semua kalimat Allah dituliskan. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain didatangkan 7 kali lipat. Ya, seandainya semua pohon di bumi jadi pena dan laut 7 kali lipat jadi tinta, dipakai untuk menulis kalimat Allah, tidak akan cukup. Ya, tidak akan cukup. Pohon semua menjadi pena, 7 kali lipat laut menjadi tinta, tidak akan cukup menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak itu tasbih dan tahmid yang kita ucapkan kalau kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ini, ya. Satu zikir tapi nilainya begitu luar biasa. Maka kata Nabi, yang saya baca tadi lebih berat daripada yang kamu baca sejak pagi sampai menjelang duhur. Ya, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wuzinat bima qulti mundul yaumi la wazanathunna. Saya hanya mengucapkan 4 kalimat ini, yang kalau 4 kalimat ini, ya, yang Nabi ucapkan di sela-sela kesibukan beliau mengurus umat dan seterusnya, dakwah, jihad dan seterusnya, dalam satu hari itu Nabi hanya mengucapkan 1 kali saja, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, itu sudah sama beratnya dengan apa? Dengan semua zikir yang diucapkan oleh Juwairiyah dari pagi sampai menjelang zuhur. Ini luar biasa, ya. Karena memang makna daripada zikir ini, ya, secara makna memang dia sangat berat dan sangat banyak secara makna, meskipun mengucapkannya hanya 1 kali. Ya, Maha suci Allah dan segala pujian untuknya, sebanyak ciptaannya dan sebanyak-banyaknya hingga dia ridha kepada kita, ridha nafsihi, dan seberat arasy-Nya, ya, sebanyak-banyaknya hingga kalimat itu menjadi berat yang sama dengan beratnya arasy, dan sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimat Allah, yang mana tidak akan habis kalimat Allah. Ya, jika semua yang ada, laut bahkan 7 kali lipat menjadi tinta, itu tidak akan habis kalimat Allah dituliskan. Nah, itu nilai daripada subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menghafalkannya. Saya kira Bapak Ibu yang sudah biasa zikir pagi petang, saya kira ini sudah rutin tiap hari kita baca. Ya, sudah rutin kita baca zikir yang singkat tetapi nilainya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nilai daripada zikir ini. Meskipun tidak berarti bahwa, ini kata para ulama, tidak berarti bahwa kalau kita mengamalkan amalan yang nilainya berat, tidak berarti bahwa kita cukup dengan itu saja, tidak usah lagi yang lain. Nah, ini jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Ya, mungkin ada orang bilang, wah, ini luar biasa ini, subhanallah wa bihamdihi, sebanyak ciptaan Allah, sebanyak-banyaknya sampai Allah ridha kepada kita, seberat arasy-Nya Allah, sebanyak tinta yang dipakai menulis kalimat Allah. Ya, berarti cukup saya baca di 1 kali seumur hidup, sudah mewakili semuanya zikir seumur hidup. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi jangan dihitung seperti itu. Ya, ini memang nilainya, ya, nilainya andai kan mungkin kita baca zikir yang lain seumur hidup, ini masih lebih banyak nilainya. Tapi ini perlu kita baca juga tiap hari supaya semakin banyak pahala kita. Ya, dan perlu juga kita baca zikir-zikir yang lain, karena dia juga memiliki keutamaan tersendiri, memiliki pahala tersendiri. Selain juga untuk menghidupkan hati kita.
Jadi hadis-hadis yang seperti ini itu jangan membuat kita kemudian menjadi meringan-ringankan ibadah itu, bahwa saya kan sudah melaksanakan ibadah yang pahalanya sangat besar, cukuplah ini bagi saya. Ya, sama misalnya hadis yang mengatakan surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Berarti saya baca 3 kali selesai, tamat, khatam. Ya, itu tidak sama. Itu memang nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran, tetapi tetap semua ayat Al-Quran mesti kita baca. Ya, tetap semua ayat Al-Quran mesti kita baca. Ya, dari Al-Fatihahnya sampai An-Nasnya. Jangan cuma Al-Ikhlas saja dibaca 3 kali tiap hari. Tiap hari saya khatam, baca Al-Ikhlas 3 kali. Yang lain dosa saya baca, tidak begitu. Karena juga ada kandungan yang lain, ada makna yang lain, ada manfaat lain daripada ayat-ayat yang lainnya. Sama dengan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Kita hitung 100.000 kali ini berapa tahun ini 100.000 sholat. Ya, saya sudah pergi umroh, tiap hari saya berapa kali sholat di Ka'bah ini. Maka kalau saya pulang Indonesia sudah sholat wajib saja, sholat sunnah tidak usah. Sudah selesai diwakili di Ka'bah sana. Ya, itu rugi kita. Ya, jadi itu nilainya memang sebesar itu, tapi dia tidak menggantikan yang lainnya. Ya, tidak menggantikan yang lainnya. Itu merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang sangat besar, nilai yang sangat besar dengan amal-amal tertentu, tapi tidak berarti kalau kita sudah amalkan itu yang lain sudah tidak usah kita kerjakan. Nah, ini namanya zuhud terhadap amal soleh. Ya, jangan zuhud sama amal soleh. Zuhud terhadap dunia bagus, ya, tapi zuhud terhadap amal soleh artinya tidak butuh beramal soleh, itu sesuatu yang buruk. Baik, itulah kira-kira pelajaran dari hadis ini. Zikir subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Pensucian kepada Allah dan pujian untuknya sebanyak ciptaannya, sebanyak-banyaknya hingga dia ridha kepada kita, seberat arasy-Nya dan sebanyak tinta yang dipakai untuk menulis kalimat-kalimatnya. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, golongan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan bagi mereka ampunan dan surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali sebelum kita tutup ada yang ingin menambahkan barangkali atau mungkin berdiskusi, saya persilahkan. Ya, siapa dulu tadi? Pak Yusri kan katakan? Ya, silakan. Omar, silakan. Semua makhluk ciptaan Allah itu bertasbih. Iya. Babi dan anjing juga itu bertasbih kepada Allah. Ya, secara zahirnya ya seperti itu. Ya, semua makhluk Allah. Wa in min syai'in. Dan tidaklah dari segala sesuatu, dari sesuatu apapun, kecuali dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya, kalau kita lihat ayat ini semuanya, ya. Tadi kita kecualikan yang jelas itu memang manusia yang kafir, ya, jin-jin yang kafir. Karena memang yang ditaklifkan cuma 2. Dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan beban yang harus dipertanggungjawabkan cuma 2 saja, cuma jin dan manusia. Ya, makhluk yang lain tidak ada pertanggungjawabannya. Ya, mereka juga dibebankan. Semua makhluk juga beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu cara ibadahnya, tapi yang bertanggung jawab hanya jin dan manusia. Ya, nah ini berarti jin dan manusia. Itu pun wallahu alam, barangkali juga semua jin dan manusia saat matinya terpaksa juga akan bertasbih barangkali. Wallahu alam, ya. Mungkin saya seperti Fir'aun kan juga terakhirnya juga ya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma sudah tidak diterima lagi imannya. Karena sudah yakin akan mati, sudah mau tenggelam, baru dia mengatakan saya beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Ya, tetapi sudah tidak diterima lagi. Jadi secara zahir ayat tadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, babi dan anjing itu tidak ada salahnya sebenarnya sebagai makhluk Allah, dia tidak punya salah. Tetapi kita sebagai manusia diuji dengan babi dan anjing itu. Ya.
babi dan anjing tidak punya salah, ya. Tapi kita diuji dengan babi dan anjing, bahwasanya dua hewan ini menjadi hewan yang najis dan haram untuk dimakan. Ya, seandainya tidak ada ayat yang melarang, tidak ada hadis yang melarang, maka babi dan anjing juga halal seperti mangga, seperti pepaya, ya, seperti ayam. Seandainya tidak ada dalil yang melarang, ya. Tapi karena ada dalil yang mengharamkan, maka jadilah anjing sama babi menjadi najis. Karena dia najis maka dia haram untuk dikonsumsi. Jadi dia tidak punya salah kepada Allah, tetapi dia dijadikan sebagai ujian untuk kita manusia. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang zikir. Biasa ucapkan dan apakah itu tidak termasuk salah? Iya, baik. Dan terakhir bagaimana cara berzikir yang sesuai dengan tuntunan? Iya, baik. Baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kalau saya tidak salah di awal-awal pengajian sudah pernah saya jelaskan bagaimana zikir yang sempurna itu. Zikir yang sempurna adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Ya, karena kata zikir sendiri memiliki makna menyebut dan mengingat. Ya, dua maknanya, menyebut, mengucapkan dan mengingat. Menyebut misalnya dalam hadis Nabi, ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah ta'ala. Amal yang paling Allah cintai adalah engkau meninggal dunia dalam keadaan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Berarti diucapkan. Nah, itu menunjukkan zikir diucapkan. Kita meninggal dalam keadaan lisan kita basah, mengucapkan, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti zikir dengan ucapan, ya. arti zikir dengan mengingat itu banyak dalam Al-Quran, kata-kata misalnya wadhkuru itu dari kata zikir, artinya ingatlah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ya. Jadi kata zikir dalam bahasa pun punya dua makna, menyebut dan mengingat. Karena itulah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurnanya adalah menyebut ucapan-ucapan zikir dan hatinya menghayati ucapan zikir yang membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempurna, zikir dengan lisan dan diikuti oleh hati. Minimal dalam hati, minimal. Misalnya lisan tidak menyebut tapi hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau cuma mengucapkan tanpa diikuti hati, nah ini yang kurang sebenarnya, ya. Karena cuma lisan yang bergerak-gerak, tapi sebenarnya hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam An-Nawawi kalau tidak salah mengatakan ini bisa melahirkan riya. Orang kira kita sedang berzikir mengingat Allah padahal tidak mengingat Allah, ya. Cuma lisan kita yang qomat kamit. Karena kalau hati tidak mengikuti, maka sebenarnya kan begini, kita misalnya mengatakan alhamdulillah, kita mengagungkan Allah, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita mengucapkannya tanpa kita sadari, ya, itu kan terkait dengan kesadaran kita, maka kita sebenarnya tidak sedang mengingat Allah, tidak sedang memuji Allah. Sama dengan sholat kita, ya. Sholat itu adalah zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk berzikir mengingat aku. Yang dinilai dari sholat kita oleh Allah adalah yang hati kita hadir mengingat Allah di dalamnya. Itu yang dinilai. Jadi ada orang sholat, kata Nabi, nilai sholatnya hanya setengah. Mengapa? Karena hanya setengah dari sholatnya hatinya hadir, ya, hatinya khusyuk, dia mengingat Allah, menghayati sholatnya, ya, bacaan-bacaannya, doa-doanya dalam sholatnya. Maka cuma setengah yang dinilai. Karena itu amalan-amalan zikir seperti ini sama dengan sholat, nilainya adalah apabila diikuti dengan penghayatan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang sholat, ya, tidak ingat Allah sama sekali. Betul dia bergerak, badannya bergerak, lisannya baca Al-Fatihah,
ya lisannya baca surat setelah Al-Fatihah, waktu dia rukuk lisannya membaca subhanallah subhana rabbiyal azim, waktu dia sujud lisannya mengatakan subhana rabbiyal ala, tapi hatinya tidak menghayati sama sekali. Hatinya lagi entah lagi di pasar kah, di pantai kah, di mana. Lisannya bergerak berzikir, ya, maka dia tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah dikatakan sebagai sholatnya orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka berdiri untuk sholat, orang-orang munafik mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Malas-malasan dia sholat. Yura'una an-nas, hanya untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa saya juga sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ya, jadi betul tadi seperti orang munafik, ya, memperlihatkan seakan-akan beribadah, ya, khususnya ibadah-ibadah yang terkait dengan masalah zikir ini, seperti sholat dan zikir-zikir lainnya, tapi sebenarnya hatinya tidak menghayati. Nah, karena itu zikir yang paling sempurna adalah zikir dengan lisan dan hati, ya, minimal mengingat dalam hati, tapi jangan sampai hanya lisan yang tidak diikuti oleh hati. Wallahu ta'ala. Ya, baik. Ini dua pertanyaan berkaitan, betul. Bagaimana agar kita bisa hati kita ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, memang yang inti memang kan yang di hati ini yang paling inti. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, hati menjadi tenang karena dia konsen untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan mengetahui makna daripada kalimat-kalimat zikir yang kita ucapkan, ini salah satu yang membuat kita bisa menghayati zikir yang kita baca adalah dengan memahami artinya, apa yang kita ucapkan. Seperti misalnya tadi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Seperti kita jelaskan pada pengajian yang lalu, ya, kita Maha Suci Allah dari segala kekurangan, Allah tidak punya kekurangan. Maha Suci Allah dari segala sekutu, Allah tidak memiliki sekutu. Tatkala kita mengucapkan Subhanallah, kita merasakan makna itu, bahwa Allah itu maha sempurna, tidak memiliki kekurangan, ya, Allah tidak memiliki sekutu. Itu makna-makna yang kita rasakan dalam diri kita. Sehingga kita bisa menghayati zikir Subhanallah yang kita ucapkan. Kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Dengan memahami arti Allahu Akbar, hati kita ikut. Ketika lisan mengucap Allahu Akbar, hati kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Allah, tidak ada yang lebih penting daripada Allah, ya, tidak ada yang lebih utama dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Besar dari segala sesuatu. Di hati itu ikut menghayati kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka hati kita ikut menghayatinya, ya, bahkan hati kita menafikan semua yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Hati kita mengatakan, saat lisan mengatakan la ilaha illallah, hati kita mungkin ingat ada yang sembah ini, ada yang sembah itu, ada yang itu, semuanya bukan sembahan, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Jadi memahami makna daripada zikir itu ini sangat penting untuk membantu kita khusyuk dalam ibadah kita, dalam zikir kita, dalam sholat kita, termasuk dalam doa-doa kita. Ya, kita berdoa dengan doa yang kita pahami. Ya, jangan sampai kita berdoa cuma baca doanya, ini enggak tahu artinya apa ini doa. Yang penting doa saja saya baca. Ya, kalau begitu kita minta apa sebenarnya? Ya, apa yang kita minta sama Allah? Kalau kita baca lafaz doa dan kita tidak paham ini doa apa sebenarnya yang diminta di doa ini, berarti kita tidak sedang meminta kepada Allah. Ya, kita tidak sedang minta kepada Allah karena hati kita tidak tahu ini sebenarnya apa yang saya minta ini. Ya, makanya harus dipahami. Kata ulama,
Jadi orang yang sholat atau zikir tanpa menghadirkan hati itu seperti orang mengigau. Ya, seperti orang mengigau. Orang kalau mengigau kan dia bicara, tapi dia tidak sadari apa yang dia ucapkan. Ya, ada orang mengigau dia tidak sadar. Ya, waktu dia bangun, kau bilang begini tadi. Tidak, saya tidak bilang apa-apa. Ya, dia tidak sadar memang. Dia sedang mengigau. Dan orang yang mengigau itu tidak dapat hukuman. Misalnya ada orang mengigau, dia maki-maki orang misalnya, itu tidak berdosa, tidak dihukum. Kenapa? Karena hatinya tidak meniatkan itu. Ya, dia tidak sadar dia sedang mengucapkan apa. Ya, jadi nanti dinilai ketika hati itu ikut. Ketika hati kita ikut mengikuti apa yang kita ucapkan, di situ baru kita mendapatkan nilainya. Karena itu agar supaya hati kita ikut berzikir, pahamilah maknanya, dan dengan pemahaman makna itulah kita berupaya mengusahakan untuk menghayati. Ya, kita berkonsentrasi dengan pemahaman kita akan makna zikir yang sedang kita ucapkan, kita upayakan hati kita menghayati makna-makna tersebut. Ini kalau kita lakukan, malah orang mungkin bisa sampai yang kata Nabi menangis ketika dia berzikir. Ya, dan 7 golongan manusia yang dapat naungan khusus di hari kiamat, salah satunya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sampai air matanya mencucurkan air mata. Kenapa? Karena penghayatannya. Ya, orang bisa mengucapkan alhamdulillah saja bisa nangis kalau menghayati. Alhamdulillah saja, coba kalau alhamdulillah dan ingat semua nikmat Allah. Ya Allah, nikmatmu banyak sekali ya Allah. Saya dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya istri, punya anak macam-macam. Dulu saya hidup susah, ya. Itu kita ingat itu, ucapan alhamdulillah terus-terus sambil ingat-ingat semua nikmat Allah. Saya pernah sakit keras, Allah sembuhkan ya Allah. Itu menangis kita itu. Ya. Meneteskan air mata. Kenapa? Karena hati kita menghayati. Hati kita menghayati zikir yang sedang kita ucapkan. Wallahu ta'ala